Saya terlambat jadi gubernur sekarang, nyiapin calon manajer. Baru sekarang, nyiapin anak-anak masuk sekolah unggulan. Sekarang dibikin menyebar tiap kecamatan. Baru sekarang, terlambat sebenarnya. Papua yang belum pesat seperti Jawa Barat tidak boleh ketinggalan. Untuk itu, Bu Wamen, Pak Sekda, dan Pak Wali Kota, saya menyiapkan beasiswa untuk 40 anak Papua. Silahkan kuliah di Bandung, biaya hidupnya kami tanggung sampai dia selesai. Tapi kalau nanti saya galak-galak sama anak Papua di sana, sebenarnya bukan benci, karena kau bukan lagi bersaing dengan orang Papua, kau bersaing dengan banyak orang yang punya pikiran strategik, yang punya kebiasaan licik, Untuk itu kita tidak boleh lagi mau dilicikin. Orang Papua sama dengan orang Jawa, tidak punya curiga pada orang. Semua orang baik, semua orang teman. Tahu-taunya istrinya diambil. Biar kita tahu. Ini yang harus dilakukan. Ini harus dilakukan sehingga menurut saya dimensinya ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama dimensi kesejahteraan, masyarakatnya harus terus didorong berbudidaya, berkemajuan, ekonominya harus terus meningkat. Saya nggak terus menjabarkan terlalu jauh, nanti salah dalam penyampaian. Yang kedua adalah menyiapkan mereka dalam masa depan. Jangka pendeknya dapurnya harus dipenuhi, jangka panjangnya anak-anaknya harus dipersiapkan. Kalau anak-anak Papua ingin maju, kuliahnya di luar Papua, biar dia terbiasa bersaing dengan berbagai ragam suku, etnis, dan bangsa. Tetapi juga jangan semuanya balik ke Papua. Kenapa? Nanti bertengkar sesama kawan. Saya tahu itu karakter. Jadi orang Papua jangan juga berpikir hanya kembali ke Papua. Harus berpikir, suatu saat ada orang Papua jadi wali kota di Jawa Barat. Ada rektor orang Papua di sana. Jangan berkumpul di sini. Kenapa? Kalau semua orang Papua kumpul di sini nanti bertengkar setiap hari. Ibu Wamen bisa maju karena pindah ke Jakarta. Dan ini ASN Papua pertama yang jadi Wamen. ASN. Jambatan tertinggi biasanya Sekda. Ini Wamen. Sebentar lagi dia akan datang bulan Men. Jadi itu bedanya kalau gaya kepemimpinan saya yang orang Sunda. Jadi gaya kepemimpinannya Banyol. Jadi Banyol tuh tertawa. Dalam pikiran saya, kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan tertawa, kenapa kita harus menyelesaikan masalah dengan emosi? Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Lagu ini sebenarnya lagunya Pak Wali Kota Jayapura tahun 2016. Saya dulu berkunjung di sini 2016, bicara di masyarakat adat. Saya nangis lihat Papua indah banget. Saya nulis lagu, judulnya Surga di Tanah Papua. Kemudian lagu itu dibeli sebenarnya oleh Pak Wali Kota 40 juta. Jadi sebenarnya ini lagu Pak Wali Kota karena sudah dibeli. Tapi oleh saya dibayar lagi dengan 40 mahasiswa Papua kuliah di Jawa Barat. Jadi lagu ini sebenarnya, jadi Anda lihat saya nangis, saya benar-benar mencintai tanah ini. Saya melihat masih ada yang original di negeri ini namanya Papua. Karena di tempat kami sudah hampir tidak bisa mendapatkannya. Di sini kami mendapat kejernihan air. Di sini kami mendapat kejernihan udara. Di sini kami mendapat alam yang sangat indah. Untuk itu, jaga keperawanan Papua. Jangan kaum hidung belang menidurinya. Sekali lagi bahasa saya, tetap jaga keperawanan Papua. Jangan biarkan orang hidung belang menidurinya setiap malam. Karena kelak setelah dia punya penyakit kelamin, semua orang akan meninggalkan dan menghinakannya. Jagalah kehormatan masyarakat Papua, jangan sembarang orang menghina dan merusak tanah Papua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya sekali lagi katakan surga di tanah Papua. Keindahan semesta Indonesia itu ada di tanah Papua. Jagalah karena suatu saat kita akan kehilangan ketika dia sudah tidak ada.